sejahtera. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga semuanya sehat dan tidak kurang suatu apapun saat ini. Saya percaya Bapa di surga akan senantiasa menjagai dan memelihara saudara-saudaraku. Baik, kita berserah pada Tuhan dan kita mau lantungkan pujian dan firman Tuhan yang akan menebar dalam hidup kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saat teduh sejenak. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik, kita akan menyatu dengan Tuhan lewat firman-Nya hari ini yang akan menguatkan iman kita kepadanya. Namun kita akan dihantar sebuah nyanyian pujian yang mengingatkan kita selalu bersama Tuhan dan hidup dalam firman-Nya, dan kita memohon supaya kita selalu dihantarnya, dituntunnya menuju jalan yang benar. Dalam buku Ende 747, oh Tuhan, tugu-tugu mau. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga semuanya sehat dan tidak kurang suatu apapun hari ini. Dan saya berdoa supaya Bapa di surga akan mencukupkan segala kebutuhan
Bapak, Ibu, dimanapun berada saat ini, sukacita selalu dan percaya kepada Yesus Kristus yang akan menyertai, memelihara kehidupan kita. Baik, hari ini kita akan dihantar sebuah firman Tuhan, tepatnya hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 3, demikian dituliskan di sana. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Asa jumpa di lehon ho asiasi, unang mapola di boto tangan siamumu, unang pula di boto tangan si hapirang. Asa jupang di lehoko asiasi, unang mapola di boto tanganmu si hapirang, na ni lehon ni tanganmu siamun. Ido sakat ni turpuki. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pernah memberi sesuatu kepada orang lain? Katakanlah, memberi uang untuk dipakai, meminjamkan pakaian, meminjamkan sepeda motor atau mobil, yang tentunya hal itu akan menolong orang lain juga yang sangat membutuhkan saat itu. Selain itu, saudara pernah memberi pertolongan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan balas yang akan saudara terima nantinya. Atau saudara sama sekali tidak pernah memberi sedekah, meminjamkan sesuatu barang, atau memberi pertolongan kepada orang lain? Tidak pernah? Baik, saya tidak mau menyalahkan, karena itu hak dari setiap pribadi, hak bebas, dan hak menentukan pilihan. Tapi secara iman Kristiani, kita harus mau menolong orang lain tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balas jasanya. Kita harus mau mengorbankan apa yang kita miliki demi keselamatan atau pertolongan orang lain. Bahkan jika kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup, berilah sedekah kepada orang miskin, kepada yatim piatu, kepada orang-orang yang tunakarya atau tunadaksa. Tak ada salahnya kita menolong orang lain, karena Rasul Paulus pun dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, sebab itu telah memenuhi hukum Kristus. Jadi kesimpulannya, lakukanlah yang baik selagi hidup, taburlah kebajikan selagi ada kesempatan buat kita. Jangan ragu dan jangan merasa rugi saat kita mau memberikan sebuah pertolongan. Percayalah, kelak kita akan menuai dari apa yang kita lakukan saat ini. Tapi ada satu hal yang kami ingatkan. Kalau saudara memberikan sebuah pertolongan kepada saya, kepada orang lain, tak usah bilang-bilang, tak usah ceritakan, tak usah bangga-banggakan. Nang pola buah. Hera nama uliko arbisi, asa terkenal nanang rupi. Nanti suatu saat saudara katakan, dia sekolahkan karena aku, dia kerja karena aku kasih kemarin uangku untuk melamar kerjanya. Jadi dia sedih mendengarnya. Jangan ya. Yang paling utama yang Tuhan inginkan, berilah pertolongan, taburkanlah kebajikan, selamatkanlah orang lain dengan keikhlasan hatimu. Yang dikasih tangan kanan, tangan kiri tak usah tahu nih. Yang dikasih tangan kiri ini, tangan kanan ini tak perlu tahu.
Demikian kata Tuhan Yesus. Tahu artinya? Nah, maksudnya apa yang kita lakukan tidak perlu diumbar-umbar kepada orang lain. Hoho maho diboto debatado nabi nahemu. Itu maksudnya. Saudara-saudara, dalam teks ini Yesus mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, mulut pako dileko asi-asi. Jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Unang pola diboto tangan si habiramu nani leoni tangan siamumu nani leon neon dan pola diboto itu. Begitu maksudnya. Tak usah kasih tahu pada orang lain jika kau sudah membantunya. Kalaupun ada yang tahu, katakanlah tidak usah kasih tahu. Yesus seperti itu dalam pelayanannya. Dia selalu mengatakan kepada si sakit itu ketika sembuh, terima kasih Tuhan, terima kasih guru, terima kasih Rabi. Kata Yesus, tidak perlu kasih tahu kepada orang lain. Unang pola bawa-bawa dah. Maksud Yesus, Bapa di surga, Tuhanlah yang bekerja sebenarnya atas kesembuhanmu. Apa yang kulakukan, saya hanya perantara. Maka si sakit atau si penderita cukup berdoa kepada Tuhan dan tidak perlu bersorak atau berteriak-teriak. Saudaraku, kita harus mau seperti itu bersama-sama. Karena Yesus sudah melakukan kebajikan, kebaikan, pengampunan dosa, tanda mujizat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan tidak pernah dia beritahu itu. Yang walaupun sebenarnya ketika dia mengatakan sipo, hohopo, unapa berbuat lam, sebenarnya apa itu? Begitulah kerajaan surga akan meluas di dunia ini jika kita masing-masing menyebarkannya. Sekarang waktunya untuk saudaraku, mari berlomba melakukan kebajikan dan kebaikan. Dan jangan ragu, jangan rugi melakukan sebuah kebajikan. Jangan engkau merasa beban, berat, tersiksa, menderita jika mau atau hendak melakukan sebuah pertolongan. Bantulah orang lain. Berilah mereka setetes kasih. Dan katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menguatkanmu, Tuhan akan mencukupkanmu, Tuhan akan menghiburmu, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Atungbuan madiri itu debat asadarion. Katakanlah, hubungan madiriku, Tuhan hibur Tuhan. Ias doa dibore o aleto hakim
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah itu sungguh-sungguh menguatkan kami di dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Dimuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Sukses selalu dalam Tuhan.